Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Wa'arun. Masih melanjutkan dari bagian sebelumnya, yang setelah Tangulin berhasil menguasai teknik 1000 permurnian, singkatnya dia menempa logam heavy silver demi membuat sebuah palu. Selang beberapa hari, Ulin pergi keluar kota demi menambah wawasan. Cerita berlanjut dengan Wulin yang baru sampai di kota Laut Timur atau kota Donghai. Bersamaan dengan ramainya orang-orang, sebuah mobil tiba-tiba muncul yang tentunya menarik perhatian orang-orang. Wulin yang merasa kagum lantas ia berdiri paling depan demi melihat lebih jelas kendaraan tersebut. Tak berselang lama, muncul pria berpenampilan serba hitam yang menyambut tuan mudanya. Wulin yang berada paling depan jelas terheran seakan-akan ingin bertanya, "Kenapa pula aku dipanggil tuan muda?" Namun belum selesai terheran, pria berpenampilan serba hitam itu mendorong Wulin sembari berkata, "Bukan kau goblok?" Dan ya, ternyata tuan muda yang ia maksud ialah seorang pria yang memiliki wajah agak tampan, penampilan keren dan memiliki sikap dingin, bahkan mungkin lebih ke arogan. Ulin yang salah paham, ia pun meminta maaf ke tuan muda tersebut. Namun berdasarkan sifat arogannya, tuan muda itu tidak menghiraukan, bahkan tak melirik sedikit pun. Sementara tuan muda itu sudah masuk ke mobil, Ulin yang tak mau mencari masalah, ia pun melupakan kejadian hari ini dan langsung bergerak berniat mencari akademi kelas menengah. Rasa kagum tak dapat Ulin tahan saat ia melihat keindahan kota Donghai. Karena berjalan cukup lama, Wulin yang kehausan membuka tasnya sebelum mengambil air minum. Lalu ia mengambil catatan yang sengaja ditulis ayahnya, yang tentunya bertulis apa saja yang harus Wulin lakukan saat ia sampai di kota Donghai. Salah satunya, jangan mempercayai orang asing. Tak lama setelah membaca beberapa pesan dari ayahnya, muncul pria paruh baya yang menyapa Wulin dengan senyuman berseri-seri. Ia pun bertanya, "Apakah kamu orang baru? Di mana orang tuamu?" Ulin menggelengkan kepalanya dan langsung meninggalkan tempat ini tanpa berkata satu patah pun. Singkat cerita, Wulin pun sampai di suatu tempat untuk mendaftarkan Akademi Donghai. Melihat anak kecil yang datang sendirian, seorang gadis cantik menyapa Wulin sebelum bertanya, "Apakah kamu mau mendaftar?" Wulin balik menyapa dan memperkenalkan diri lalu menjawab bahwa ia memang mau mendaftar. Jika sudah demikian, gadis yang bernama Liu Yusin itu memberikan formulir dan menyuruh Wulin untuk mengisinya. Tepat ketika Wulin selesai mengisi surat tersebut, Yusin membaca dengan serius, bahkan sampai menunjukkan wajah agak terkesima. Bagaimana tidak, di umur 9 tahun ia sudah berada di level 11. Namun saat dirinya membaca sampai selesai, perasaan Herman tak dapat ia sembunyikan setelah mengetahui kalau roh pelindung Wulin ialah rumput biru perak. Alih-alih mengejek atau lain sebagainya, Yusin malah memuji kalau Wulin memang anak berbakat. Dengan roh pelindung yang dianggap tidak berguna, ia bisa berkultivasi ke level 11 dengan usia semuda itu. Sembari tersenyum, Wulin bertanya apakah di akademi ini masih ada yang memiliki roh pelindung rumput biru perak. Yusin tersenyum sebelum menjawab bahwa bukan hanya ada, namun di akademi ini juga menghargai orang-orang yang memiliki roh pelindung tersebut. Meskipun rumput biru perak bukanlah roh pelindung bagus, tetapi yang paling dilihat ialah kemampuan. Seiring berkembangnya zaman, roh pelindung bagus tidak terlalu penting seperti pada zaman kuno. Alasannya, seorang master roh bisa memperbaikinya dengan melatih alat jiwa sampai ke tingkat menakutkan. Intinya, yang terpenting jangan pernah mengeluh dan rajin-rajinlah berkultivasi. Setelah bercakap-cakap lumayan lama, Yusin mengecapkan formulir Wulin lalu diletakkan sebuah pelakat logam. Ia pun menjelaskan bahwa pelakat tersebut adalah bukti kalau Wulin telah diterima di Akademi Donghai. Selang beberapa saat, Yusin mengajak Wulin naik bus demi membawanya ke lokasi. Sesampainya di akademi, Yusin tanpa ragu memperkenalkan hal yang seharusnya dikenalkan, dimulai dengan tempat peringkat akademi kelas atas, kelas menengah, peraturan asrama, tempat mandi, tempat makan, dan masih banyak lagi. Membuat Wulin yang mendengar penjelasan kakak seniornya itu, ia pun menyadari bahwa Yusin benar-benar orang baik. Saat Wulin berterima kasih,
Yusin tertawa sebelum mengatakan bahwa Wulin tak perlu sungkan, santai aja. Karena suasana di akademi ini memang seasik itu. Sebelum pergi, Yusin mengabarkan bahwa saat Wulin masuk ke kelas nanti, ia akan mendapatkan tes. Dan jika Wulin berhasil melewati tes tersebut, maka ia akan mendapatkan keuntungan. Dan ya, berkat rekomendasi serta plakat logam yang diberikan oleh Yusin, alhasil proses pendaftaran Wulin selesai dengan tanpa hambatan. 2 seragam akademi pun diberikan secara gratis. Begitupun dengan kunci asrama dengan ditunjukkan nomor asrama Wulin. Sesampainya di pintu asrama atau lebih tepatnya kamar nomor 205, Wulin mendapati bahwa pintu tersebut sudah terbuka dan sudah ada 2 orang di dalamnya. Diketahui bahwa satu kamar memang memiliki 4 ranjang. Jadi termasuk Wulin sekarang hanya tinggal 1 ranjang. Wulin yang ramah ia tanpa ragu masuk sebelum memperkenalkan diri. 1 orang bertubuh kekar langsung melihat Wulin dengan menunjukkan pandangan tak senang. Sementara satunya lagi bertubuh lemah yang juga memperkenalkan diri kalau ia bernama Yun Xiao. Berbeda dengan Yun Xiao yang lemah lembut, pria bertubuh tinggi itu sangat keras yang jangankan berbasa-basi. Malahan dia langsung menyuruh Wulin untuk menyapu kamar ini. Wulin yang merupakan pendatang baru, ia jelas tak tahu menahu tentang peraturan asrama, sehingga daripada menimbulkan masalah, ia pun memilih mengangguk sebelum menyapu. Melihat kawannya itu bertindak sesuka hati, Yun Xiao mengingatkan kalau Zhao Zhangxi tak boleh menindas orang. Namun bukannya istighfar, Zhangxi malah mengancam bahwa jika Yun Xiao ikut campur, maka ia akan menindasnya. Terlebih berdasarkan postur tubuh Wulin, sepertinya ia yang paling lemah sehingga paling enak untuk ditindas. Tak cukup sampai di situ, Zhangxi mengambil tas Wulin sebelum diobrak-abrik, mengeluarkan satu persatu barang Wulin termasuk kenangan dari Naer. Di saat yang bersamaan, Wulin yang kembali menyapu tak sengaja melihat aksi konyol Zhangxi. Lantas ia bertanya, "Apa yang kamu lakukan?" Dengan santainya Zhangxi menjawab bahwa ia hanya ingin melihat benda apa saja yang dibawa pendatang baru seperti Wulin. Wulin jelas marah dan menyuruh Zhangxi untuk mengambil kembali barangnya dari lantai. Zhangxi mengangkat alisnya sebelum balik memarahi dan berkata bahwa dialah bosnya di sini. Jika Wulin berani macam-macam, maka ia akan menyapu lantai setiap hari. Wulin tidak menanggapi dan lagi-lagi menyuruh Zhangxi untuk mengambil selimutnya. Namun Zhangxi malah melebihi batas dengan menginjak-injak selimut Wulin. Yang menarik ialah kaki Zhangxi sangat bertepatan dengan desain bunga yang dijahit Naer. Jika sudah demikian, maka jangan salahkan Wulin jika bertindak kejam. Dan ya, sembari menunjukkan wajah memerah, Wulin mengepal tangannya sembari melepaskan pukulan yang sangat kuat. Akan tetapi Zhangxi bukanlah idiot sehingga ia berhasil menahan pukulan Wulin walaupun tangannya agak kesakitan. Menanggapi itu, Wulin tanpa ragu melepaskan pukulan full powernya dan menyebabkan Zhangxi terpental bahkan sampai keluar jendela, membuat orang-orang yang berada di luar terherman-herman. Bahkan Yun Xiao yang baru menyadari akan hal itu, ia hanya terdiam mematung. Bagaimanapun juga roh pelindung Zhangxi tidaklah biasa, yaitu bertipe kekuatan. Namun bisa dibuat Wulin terpental dengan tanpa menggunakan kekuatan roh. Nampaknya latar belakang Wulin tidaklah sederhana. Bersamaan dengan emosi Wulin yang tidak stabil, muncul tuan muda sombong yang sempat dilihat Wulin di stasiun tadi. Dengan suara dingin, tuan muda itu menendang-nendang barang Wulin karena menghalangi pergerakannya. Dan ya, seperti yang bisa kita tebak, dengan emosi yang menggebu-gebu itulah, Wulin tanpa ragu melepaskan pukulannya dan diarahkan ke pemuda yang bernama Xie Xie tersebut. Namun dengan mudahnya Xie Xie menghindar sebelum menyerang Wulin dengan kakinya. Pertarungan kembali dilanjutkan tetapi Xie Xie terus mendominasi. Wulin tak menyerah dan mencoba mencari waktu yang tepat untuk memukul Xie Xie. Xie Xie selalu menghindar dan bahkan ia berhasil menendang Wulin dengan cukup kuat. Kemudian Xie Xie melompat
cepat dan dengan sengaja mendarat tepat di atas desain bunga karya Naer. Sehingga jika sudah begini, maka Wulin tak akan segan lagi dan berniat bertarung dengan serius. Dan benar saja, diperlihatkan tubuh Wulin yang memancarkan cahaya putih kehijauan sebelum mengaktifkan roh pelindungnya. Rumput biru perak menutupi semua ruangan yang bahkan Xie yang awalnya sangat cepat sekarang tak dapat menghindari teknik lilitan tersebut. Bersamaan dengan hal itu, Wulin bergerak dengan cepat dan melepaskan pukulannya. Xie jelas panik, namun ia tak bisa menghindar dikarenakan rumput biru perak Wulin sangatlah kuat. Cincin di bawah kakinya mulai naik, bertanda ia berniat mengeluarkan semua kekuatannya. Akan tetapi belum sempat mengaktifkan teknik roh pelindung, pukulan Wulin keburu mengenai wajah Xie hingga mukanya bonyok saat itu juga. Bersamaan dengan hal itu, Wulin melepaskan lilitan rumput biru peraknya yang menyebabkan Xie tersungkur keluar jendela. Di sisi lain, Yun Xiao yang ketakutan lantas bersembunyi di balik ranjangnya. Sementara itu, Wulin mengambil selimutnya dan mengungkapkan bahwa ia tak peduli siapapun itu. Selagi ada yang berani menyentuh selimutnya, maka ia tak akan berbalas kasihan. Selain itu, jangan berpikir bahwa mentang-mentang badannya yang paling kecil ia bisa diperlakukan seenaknya. Maka dari itu, Wulin tekankan bahwa ia tak takut dengan siapapun. Yun Xiao yang mendengar hal itu, ia semakin ketakutan dan berpikir pasti ada sesuatu di balik desain bunga tersebut. Sesaat setelah kejadian itu, terdengar suara tegas yang datang dari Allah. 10 menit kemudian, mereka berempat diinterogasi atas kekacauan yang mereka buat. Yang setelah melempar beberapa pertanyaan, sang guru yang bernama Long Hengsu tersebut mengetahui bahwa permasalahannya bermula dari selimun. Singkatnya, mereka berempat diberikan hukuman yaitu berada di kelas 5. Untuk Zhang Xi, berdasarkan sikap dan kekuatan rohnya yang biasa saja, maka akan ditetapkan di kelas 5 secara permanen. Sementara Xie dan Yun Xiao kemungkinan akan sebentar saja. Yun Xiao jelas menolak, mengingat ia hanya menonton dan tak ada niatan untuk bertarung. Namun sang guru menjelaskan bahwa kalian semua adalah satu kamar. Jadi, jika ada yang bikin masalah sementara yang lainnya hanya diam saja, maka sama saja tak peduli dengan rekan sendiri. Teruntuk Wulin, sang guru memperlakukannya secara khusus. Dari segi penampilan, tentu semua orang tak akan mengira bahwa Wulin benar-benar kuat. Tetapi sang guru tidak mempersalahkan, mengingat Wulin yang diprovokasi terlebih dahulu. Tindakan Wulin jelas benar, yang mana seorang pria tak boleh ditindas dan siap bertarung apapun yang terjadi. Namun Wulin tetap berada di kelas 5 dikarenakan roh pelindungnya tidak berguna. Ya, hanya karena masalah roh pelindung cuy. Saat Wulin mengucapkan terima kasih atas kehadiran sang guru mengungkapkan bahwa meskipun pertarungan ini memiliki alasan, namun tak dapat dipungkiri kalau kekacauan yang mereka buat terlalu fatal. Dimulai dengan kaca yang pecah, ranjang yang rusak, dan lain sebagainya. Untuk itu, demi menggantikan kerugian ini, nanti ia akan mengirim orang untuk memperbaikinya, sementara 4 anak tersebut harus membayarnya. Wulin jelas terheran mengingat dirinya hanya memiliki sedikit uang dan itu pun bekal untuk 1 semester. Bersamaan dengan Yun Xiao dan Zhang Xi yang juga panik, sang guru menambahkan bahwa itu merupakan resiko bagi siswa yang tak tahu aturan. Bukannya bertarung dilarang, tetapi lain kali bijak-bijaklah dalam mencari lokasi. Sesaat setelah sang guru pergi, 4 bocah tersebut mulai mengatur tempat tidur yang dimana Xie dan Yun Xiao tidur berdekatan. Sementara di sisi lain, Zhang Xi dan Wulin malah bertengkar lagi dikarenakan salah satu tempat tidur mereka ada yang rusak. Saat Zhang Xi mulai sok keras, Wulin menatap dengan tajam yang membuat Zhang Xi kena mental. Singkat waktu, tukang bangunan datang yang tentunya hendak memperbaiki kerusakan asrama mereka, yang setelah dihitung-hitung totalnya mencapai 34.000 satuan koin. Mendengar hal itu, 3 anak itu jelas terheran mengingat mereka mana ada uang sebanyak itu. Namun tak peduli ada atau tidak, yang terpenting besok harus dibayar. Jika tidak, maka Pak Tukang akan melaporkan ke orang tua mereka.
Berbeda dengan tiga bocah tersebut yang nampak galau brutal, Xie malah bingung dan masih tak percaya kalau dirinya bisa dikalahkan dengan pemuda yang memiliki roh pelindung Lan Yinchao. Lantas ia menghampiri Wulin sebelum mengajaknya untuk bertarung sekali lagi. Wulin jelas menolak dikarenakan pertama, muka Xie masih babak belur. Kedua, kerugian yang mereka alami terlalu besar sehingga mana mungkin Wulin mau menambah masalah lagi. Akan tetapi bicara masalah uang, Xie mengungkapkan bahwa tenang saja, tuan muda yang kaya raya ini akan menggantikan semua kerugian mereka asalkan besok Wulin mau bertarung dengannya tepatnya di area terbuka. Oke teman-teman, sekian dulu video hari ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dan mari kita katakan bersama-sama adios.